dengan kita di pertemuan ketiga mengenai materi bilangan berpangkat pecahan. Nah, 2 minggu lalu kita belajar bilangan berpangkat bilangan bulat. Minggu kemarin kita sudah belajar di pertemuan kedua itu bilangan berpangkat 0. Nah, di pertemuan ketiga ini kita belajar tentang bilangan berpangkat pecahan. Nah, sebelum Ibu mulai, untuk materi bilangan berpangkat pecahan ini, adakah Ananda semua yang tahu apa sih pengertian dari bilangan berpangkat pecahan? Nah, sedikit Ibu jelaskan mengenai pengertian bilangan berpangkat pecahan. Berpangkat pecahan itu adalah pangkat yang berbentuk M per N, dengan M itu bilangan bulat dan N itu bilangan positif. Nah, lihat rumus yang sudah ada di layar, itu A, M per N sama dengan N akar A pangkat M, sama dengan N akar A pangkat M. Nah, untuk A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, N itu elemen bilangan bulat positif. Nah, dengan keterangan A ini, itu disebut bilangan pokok atau basis. Nah, untuk M yang ini disebut dengan pembilang atau bisa bilangan positif, bisa negatif, ataupun 0. Nah, untuk N yang ada di sini itu penyebut, harus bilangan bulat positif. Nah, kita lihat untuk keterangan rumus tersebut, lalu kita lanjutkan. Selanjutnya itu bentuk khusus dari bilangan pecahan. Nah, bilangan berpangkat pecahan di sini bentuk khususnya yang pertama A pangkat 1 per N sama dengan N akar A, itu untuk A besar dari 0. Nah, dilihat contoh di samping. Misalkan kita buat contoh 9 pangkat 1 per 2 sama dengan akar 3, akar 9. Akar dari 9 ini adalah 3. Nah, contoh yang kedua, 27 pangkat 1 per 3 sama dengan 3 akar 27 sama dengan 3. Nah, bentuk khusus yang kedua itu A pangkat M per 1 sama dengan A pangkat M untuk A besar dari 0. Kita lihat contohnya. Nah, 5 pangkat 3 per 1 itu sama dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa? 5, coba kita tuliskan di sini. Oke, kita coret. 5 dikali 5 dikali 5. 5 kali 5 berapa? 5 kali 5, 2, 5. 2, 5. Oke, 25. 25 kali 5 berapa? 125. Nah, di sini 125. Oke, selanjutnya 7 pangkat 1 per 5 sama dengan 7 pangkat 5. 7 pangkat 5 berapa? Kita hitungkan lagi seperti ini. 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali karena pangkatnya 5. Nah, itu sama dengan 16.807. Nah, untuk bentuk khusus yang berikutnya itu A pangkat 0 per N sama dengan 1. Kenapa 1? Karena
berapapun angkanya, jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya tetap 1. Nah, maka di sini 1 untuk A besar dari 0. Nah, kita contohkan. 10 pangkat 0 per 3 sama dengan tetap 1. Karena dia pangkat 0. Begitu juga contoh berikutnya. Di sini 5 pangkat 0 per 7. Pangkatnya 0, itu hasilnya tetap 1. Oke, sampai sini paham Anda? Ibu harap Anda semua paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Bentuk khusus yang berikutnya. Untuk A, pangkat negatif N, M per N sama dengan 1 per A, M per N. Itu sama dengan 1 per N akar A pangkat M. Untuk A besar dari 0. Nah, contohnya ini. 2 pangkat negatif 1 per 2 sama dengan 1 per akar 2. Sama dengan akar 2 per 2. Contoh berikutnya, 3 pangkat min 2 per 3 sama dengan 1 per 3 akar 3 kuadrat. Sama dengan 1, 3 akar 9. Nah, bentuk khusus yang berikutnya itu A pangkat M dipangkatkan N. Sama dengan A pangkat M, N. Untuk A besar dari 0. Nah, kita contohkan. 2 pangkat 3 per 2 dipangkatkan 2 itu sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 itu 8. Oke. Nah, berikutnya 5 pangkat 2 per 3 dipangkatkan 3. Itu 5 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 5 kali 5? 25. Oke, kita lanjutkan dengan slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal dengan bentuk khusus yang udah Ibu jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu 27 pangkat 2 per 3 sama dengan 3 akar 27 pangkat 2. Nah, 3 ini dapatnya dari mana? Dari sini. Ini 27 pangkat 2 sama dengan 3 akar 729 sama dengan 9. Nah, contoh yang kedua, 8 pangkat 2 per 3 sama dengan 3 akar 8 pangkat 2 sama dengan 3 akar 64 sama dengan 4. Nah, contoh yang ketiga, 4 pangkat 3 per 2 sama dengan akar 4 dipangkatkan 3 sama dengan 3 pangkat 2, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, contoh berikutnya 2 pangkat min 2 per 2 sama dengan 1 per akar 2 sama dengan akar 2 per 2. Nah, contoh yang terakhir itu 3 pangkat min 2 per 2 sama dengan 1 per 3 akar 3 kuadrat sama dengan 1 per 3 akar 9. Nah, tips mudah, terlebih dahulu kita bentuk akar lalu baru kita hitungkan. Nah, setelah kita bentuk akarnya baru kita hitungkan agar lebih mudah kita mengerjakannya. Nah, di sini ada sifat-sifat pangkat pecahan. Untuk A besar dari 0, B besar dari 0, M, N, dan P bilangan bulat. P itu besar dari 0. Nah, yang pertama, sifat-sifat pangkat pecahan ini yang pertama ada A pangkat M per N dikali A pangkat P per N itu sama dengan A pangkat M ditambah P per N. Nah, yang kedua, A pangkat M per N dibagi A pangkat P per N sama dengan A pangkat M dikurang P per N. Yang ketiga, A pangkat M per N dipangkatkan P itu sama dengan A pangkat MP di per N. Nah, yang keempat, A dikali B pangkat M per N
sama dengan A pangkat M per N dikali B pangkat M per N. Nah, yang kelima, 8 per B itu dipangkatkan M per N sama dengan A pangkat M per N dibagi B pangkat M per N. Itu untuk B besar dari 0. Yang keenam, A pangkat M per N itu dikali A pangkat P sama dengan A pangkat M per N ditambah P. Yang ketujuh, sifat pangkat pecahan ini ada A pangkat P dibagi A pangkat M per N itu sama dengan A pangkat P dikurang M per N. Nah, ada contoh berikutnya. Yang pertama, ada contoh 2 pangkat 1 per 2 dikali 2 pangkat 3 per 2 sama dengan 2. Pangkat ini kita jumlahkan. 2 pangkat 1 ditambah 3 per 2 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? Itu 4. Yang kedua, 3 pangkat 5 per 2 dibagi 3 pangkat 1 per 2 sama dengan 3 dipangkat 5 dikurang 1 per 2 itu sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. Nah, yang ketiga, 5 pangkat 2 per 3 dipangkatkan 3 sama dengan 5 pangkat 6 per 3 itu sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? Itu 25. Nah, yang keempat, 2 dikali 3 pangkat 1 per 2 sama dengan 2 pangkat 1 per 2 dikali 3 pangkat 1 per 2. Nah, contoh yang kelima, 8 pangkat 2 per 7 dipangkatkan 2 per 3 itu sama dengan 8 pangkat 2 per 3 dibagi 27 pangkat 2 per 3 sama dengan 3 akar 8 kuadrat per 3 akar 27 kuadrat sama dengan 2 akar 2 dibagi 3 akar 2 sama dengan 4 akar 9. Nah, itulah hasil dari contoh-contoh pada bentuk sifat pangkat pecahan. Oke, Anda semua? Untuk pertemuan ketiga ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu harap apa yang Ibu jelaskan tadi bisa Ananda pahami dan Ananda pelajari, lalu Ananda uji coba dengan diri Ananda sendiri untuk mengetes pemahaman Ananda mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan. Untuk minggu depan kita ketemu lagi di pertemuan keempat dengan materi operasi bilangan berpangkat negatif. Oke Ananda, untuk pertemuan ketiga ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu tutupi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.